Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Diva Haikal, merupakan mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, tingkat 2 kelas B dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi statistika, yaitu nilai pemusatan dan nilai variabilitas dalam statistik. Oke, baik. Yang pertama akan dibahas adalah nilai pemusatan. Nilai pemusatan adalah ukuran yang menunjukkan kecenderungan data untuk berkumpul di sekitar nilai tertentu. Konsep yang termasuk dalam nilai pemusatan adalah yang pertama ukuran sampel. Ukuran sampel merupakan jumlah data atau observasi dalam suatu kumpulan data. Yang kedua adalah median. Median merupakan nilai tengah dari sebuah data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika jumlah datanya ganjil, maka mediannya adalah nilai yang berada di tengah. Sedangkan jika jumlah datanya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Ini adalah contoh dari median. Yang pertama, jika datanya ganjil, maka mediannya adalah nilai yang berada di tengah. Baik, di sini datanya ada nilai ujian siswa. Nilai ujiannya 60, 70, 80, 90, dan 100. Jumlahnya ganjil, maka nilai mediannya yang di tengah yaitu 80. Karena di antara 60, 70, dan 90, dan 100. Oke, selanjutnya jika datanya genap. Nah, di sini sudah ada contoh datanya nilai ujian siswa juga, yaitu berjumlah 6 ya. Jadi tidak bisa mengambil di tengah. Jadi yang berada di tengah itu adalah ada dua ya. Jadi ada 75 dan 80. Maka perlu dimasukkan ke dalam rumus terlebih dahulu. 75 dan 80 ditambahkan menghasilkan 155, kemudian dibagi 2 yaitu 77,5, maka mediannya adalah 77,5. Selanjutnya mean atau rata-rata jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyak data. Contoh dari mean dapat dilihat di sini, ada 7 nilai siswa, kemudian ditambahkan seluruhnya dibagi dengan 7. Kenapa dibagi dengan 7? Karena di sini ada 7 siswa, maka dapat dihasilkan 80,7. Hasil dari seluruh nilai ditambahkan kemudian dibagi dengan 7, maka 80,7 adalah mean atau rata-ratanya. Selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Contohnya di sini juga ada nilai siswa ya, nilainya 30, 35, 40, 35, 40, 38, 38, 30, 38, 38. Jadi dapat dilihat dari data tersebut modusnya adalah 38 karena angka 38 paling sering muncul yaitu sebanyak 4 kali. Setelah itu ada sifat nilai tengah. Sifat nilai tengah adalah karakteristik atau properti dari nilai tengah atau median dan dalam mempresentasikan data. Selanjutnya ada nilai posisi. Nilai posisi adalah ukuran yang menunjukkan posisi relatif suatu nilai dalam sekumpulan data seperti kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai variabilitas. Nilai variabilitas atau ukuran penyebaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebut dari nilai pusatnya. Konsep yang termasuk dalam nilai variabilitas adalah yang pertama ada rata-rata simpangan atau mean deviation, rata-rata dari nilai absolut selisih setiap data dengan mean. Yang kedua ada variance atau rata-rata kuadrat dari selisih setiap data dengan mean. Yang ketiga ada standar deviasi atau simpangan baku. Itu artinya akar kuadrat dari varians menunjukkan data secara umum. Oke. Selanjutnya ada range semi antar kuartil. Selisih antar kuartil ketiga dan kuartil pertama menunjukkan sebaran 50% data tengah. Selanjutnya ada desil range, selisih antara desil tertentu yang menunjukkan sebaran data berdasarkan desil. Selanjutnya ada pancaran
kurtosis atau ukuran keruncingan distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal. Selanjutnya ada koefisiensi kurtosis persentil atau ukuran kurtosis yang dihitung berdasarkan persentil. Dan yang terakhir ada skewness atau ukuran kemiringan distribusi data yang menunjukkan apakah data cenderung lebih banyak terkumpul di satu sisi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.